Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rahma Fadilah dengan NIM 202301010417. Dibuatnya tugas video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Baik, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati atau biotik artinya adalah semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan atau dari hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya seperti cahaya matahari, angin, air, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam ini dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contohnya, hasil tambang seperti minyak bumi, berlian, emas, perak, dan lain sebagainya. Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui, maka kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya sumber daya alam ini tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya, semua jenis tumbuhan hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan juga air. Sumber daya alam ini dapat diolah kembali dan dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Selanjutnya mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dari segi pemanfaatan berdasarkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Baik, sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki manfaat. Yang pertama, sebagai bahan makanan, baik itu tumbuhan maupun hewan, seperti padi, jagung untuk dimasak, dan daging hewan untuk dimanfaatkan dagingnya. Yang kedua, sebagai sumber pembangkit listrik, misalnya cahaya matahari, angin, uap, air yang digunakan untuk sumber tenaga pembangkit listrik. Dan yang ketiga, sebagai bahan pembuat pakaian, misalnya kapas yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pakaian. Dan yang terakhir, sebagai bahan untuk kosmetik, misalnya bahan herbal seperti jahe, daun sirih digunakan untuk obat, sedangkan cangkang binatang laut digunakan untuk dijadikan bahan baku seperti kosmetik. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu yang pertama sebagai bahan bakar minyak bumi, misalnya pengolahan minyak bumi menjadi aftur, bahan bakar motor, mobil, dan lainnya. Yang kedua, sebagai bahan pembuatan peralatan, misalnya
besi, tambang, nikel, logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan. Dan yang terakhir sebagai bahan pembuat perhiasan. Misalnya seperti emas, perak, berlian yang dijadikan bahan pembuat perhiasan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.